Pelecehan hingga pencabulan terhadap anak kembali marak terjadi. Posisi anak yang dinilai lemah kerap dimanfaatkan sebagai celah terjadinya eksploitasi seksual. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Berikut informasinya. Bakmu sang berbulu ayam. Itulah yang menggambarkan perilaku pelaku pelecehan seksual pada anak. Seperti yang menghebohkan di Jambi baru-baru ini. Seorang perempuan pemilik rental game konsol ditetapkan jadi tersangka atas dugaan mencabuli 17 anak di bawah umur. Dalam melancarkan aksi bejatnya, tersangka berinisial YS itu berpura-pura baik. Wanita berumur 20 tahun tersebut mengiming-imingi tambahan waktu bermain game konsol kepada anak-anak dengan syarat wajib menonton video asusila dan terlibat dalam aktivitas seksual tersangka. Hal itu diperkuat oleh bukti sekumpulan video porno yang ditemukan di ponsel tersangka. Ada video yang pemainnya adalah dewasa dan anak-anak, tapi ini belum kita temukan. Kalau foto-foto yang ini, foto-foto dewasa semua dan video-video dewasa. Pak, mungkin ada koleksinya berapa banyak, Pak? Dari sampai puluhan atau ratusan? Puluhan. Tindakan asusila terhadap anak juga terungkap di Lampung atas laporan orang tua dari belasan anak yang jadi objek eksploitasi seksual lewat panggilan video grup. Sang pelaku berinisial R pun diringkus polisi di sebuah rumah makan lesehan di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Aksi mesumnya terkuak ketika rekaman videonya ditemukan oleh orang tua salah satu korban di ponsel. Lebih parahnya, tindakan asusila melibatkan korban hingga 36 anak dari satu sekolahan. Awalnya tersangka mencari target melalui media sosial. Setelah akrab dengan calon korban, pelaku melancarkan bujuk rayu hingga akhirnya korban bersedia melakukan panggilan video asusila lewat aplikasi pesan. Setelah mereka melakukan komunikasi, dilakukan video call, kemudian dia mengeluarkan alat kelaminnya. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan keriangan dan kegembiraan kini diliputi rasa kecemasan dan ketakutan. Bahkan 7 dari 36 siswi sekolah dasar korban asusila panggilan video dari tersangka R kini terindikasi memiliki perilaku menyimpang dan tengah mendapat pendampingan khusus. Hal serupa juga dirasakan 17 bocah korban pencabulan pemilik rental game konsol di Jambi. Beberapa di antaranya mengalami trauma karena sempat mendapatkan paksaan dan ancaman dari tersangka. Ada yang kelihatannya datar tapi sebenarnya mengalami trauma. Ada yang melihat ketakutan, nah itu yang lebih tampak traumanya. Di samping terapi, peran orang tua atau orang terdekat sangat membantu dalam proses pemulihan. Jadi nggak cuma anaknya dibantu dengan psikoterapi, tapi juga kita ada sesi untuk anak bersama dengan orang tua gitu, kemudian dengan ataupun pendukung utamanya dia di rumah gitu ya. Biasanya ada seperti itu untuk mendukung support system yang tepat gitu. Penting bagi orang tua untuk mencegah anak menjadi objek pelecehan seksual, salah satunya lewat edukasi yang berkesinambungan. Jadi pendidikan seks itu harus dimulai bahkan sejak anak masih kecil. Karena kalau kita tidak pernah memberikan pendidikan seks, justru anak-anak kita rentan menjadi korban kekerasan seksual atau kejahatan seksual lain karena dia tidak paham bahwa itu pelecehan, bahwa itu pencabulan. Untuk itu selain lewat edukasi, komunikasi terbuka dengan anak harus sudah terjalin sedari dini. Dan yang terpenting, berikan pemahaman kepada anak untuk tak mudah membagi informasi pribadi kepada orang lain, apalagi di media sosial. Tim Liputan melaporkan.